Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 1. Tentang apa? Tentang perkembangan teknologi transportasi. Nah, transportasi apa sih? Nanti kita akan bahas ya. Tapi yang kita lihat dulu, ini ada gambar pesawat terbang ya nak ya. Terus ada kapal laut, ada kereta api, ya, kereta api cepat atau kereta listrik ini ada juga di sini. Nah, bayangkan kamu harus pergi jauh. Kamu bisa berjalan kaki, tetapi butuh waktu yang lama. Apa yang dapat kamu lakukan? Kamu dapat menggunakan alat transportasi, yaitu alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Alat transportasi apa saja yang sudah kamu ketahui? Nah, dari sini saja kita bisa mengetahui arti dari alat transportasi, yaitu alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Trans itu berpindah, nah ya artinya. Mari kita bersenang-senang belajar tentang alat transportasi. Ayo membaca. Liburan yang lalu, Benny dan keluarganya berkunjung ke rumah paman. Apa saja yang mereka lakukan di sana? Ayo kita cari tahu bersama. Bacalah teks berikut dengan intonasi yang tepat. Berlibur di rumah paman. Wah, dia naik apa ini? Di gambarnya ibu langsung teralihkan. Ini adalah gambar orang naik delman atau andong ya. Tapi mari kita baca saja. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Rumah paman Benny di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang memesona. Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Oh, ternyata bukan andong, bukan delman, tetapi bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik kuda. Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan mengendarai mobil pribadi. Ada juga yang mengendarai sepeda motor. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota atau disingkat angkot, ya. Nah, paman menjelaskan bahwa cara orang bepergian mengalami perubahan. Dulu, orang bepergian dengan menggunakan bendi. Saat ini, orang bepergian dengan menggunakan alat transportasi modern. Benny pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Alat transportasi apa saja yang pernah kamu gunakan? Nah, ada yang pernah ke luar Pulau Kalimantan? Keluar Pulau Kalimantan itu pilihannya ada dua, ya, bisa pakai pesawat atau bisa pakai kapal laut. Nah ya, ayo mengamati. Bacalah kembali teks berlibur di rumah paman dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Nah, ingat kalimat pertama dari setiap paragraf itu pada umumnya adalah kalimat utama. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Ada 4 di sini paragrafnya ya. Mari kita lihat apakah benar ada 4 paragraf. Oke, ini 1, 2, 3, 4 benar. Berarti hanya di kalimat pertamanya yang kita tulis kembali. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Itu adalah kalimat utama di paragraf pertama. Lalu ada paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Ini pada paragraf kedua. Selanjutnya di paragraf ketiga, Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ini adalah kalimat utama di paragraf ketiga. Lalu kita cari kalimat utama di paragraf keempat, yaitu di awal kalimat. Paman menjelaskan bahwa cara orang bepergian mengalami perubahan. Nah, sudah ketemu nak ya? Ingat pokoknya kalau masih SD kelas rendah itu biasanya kalimat utama ada di awal paragraf. Nanti kalau beranjak SMP itu mulai kalimat utama bisa di awal, bisa di akhir. Ya.
Ayo bercerita, perhatikan gambar di bawah ini. Urutkan perkembangan cara orang bepergian, urutkan dengan memberikan nomor pada kotak tersedia. Lalu ceritakanlah kepada temanmu. Nah, perkembangan menggunakan alat transportasi. Mari kita lihat. Yang pertama apa dulu ya? Nomor 1 itu pasti manual atau yang masih tradisional, yaitu manusia berjalan kaki. Nomor 1. Terus manusia mengendarai hewan. Ya, mengendarai hewan itu bisa hanya cukup sampai 2 orang saja, ya, tidak bisa lebih. Nanti kasihan hewannya keberatan ya. Jadi yang nomor 2 adalah ini. Lalu pakai bendi karena bisa memuat orang lebih banyak sama barang lebih banyak. Berarti ada yang ini 3 ya. Lalu kendaraan darat dulu yang ditemukan, baru kendaraan udara. Jadi yang 4 adalah mobil, dan terakhir yang pesawat. Ini karena teknologinya lebih canggih daripada mobil, maka ini yang nomor 5. Mari kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5. Hore, kita sudah selesai. Lalu ayo mengamati. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan adalah mobil. Apakah kamu suka naik mobil? Maukah kamu menjadi perancang mobil? Sebelum kamu menjadi perancang mobil terkenal, ayo kita buat dulu mobil dari kardus bekas. Wah, ini seru pasti ya kalau bisa membuat mobil dari kardus bekas. Amati proses membuat mobil berikut ini. Peralatan yang dibutuhkan: pisau, gunting, selotip, lem, kardus bekas atau bekas kotak sepatu atau yang seukuran, boleh apa saja ya. 1 lembar kertas putih polos, penggaris, dan spidol dan lem. Kok dannya ada banyak? Seharusnya spidol dan lem. Jadi dan yang di sini dihapus seharusnya ya. Nah, langkah-langkah pembuatan. Siapkan peralatan. Sudah ya. Lalu yang kedua, selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong dengan rapat. Allahu Akbar. Banyak banget kata rapatnya ya. Jadi gini, biasanya yang ini diselotip ya. Jadi ini pemborosan kata kalau ada 2 kata rapat ini. Seharusnya salah satu aja. Selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong, itu aja. Buat pola pintu mobil pada bagian samping kanan dan kiri kardus. Nah, ini dibuat. Nah, ini ya, seperti ini. Lalu potong garis pintu seperti pada gambar. Tidak semuanya, hanya di atas, samping kiri, dan samping bawah. Kalau ini buat bukaannya ya. Nah, buka tutup nanti. Kalau dipotong semua ya nanti nggak bisa buka tutup ya. Terbuka terus dia mobilnya. Yang kelima, buat pola kaca depan pada bagian atas kardus. Buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi sehingga membentuk persegi panjang. Potong pada 3 bagian sisi, lalu lipat potongan ke atas sehingga membentuk kaca. Jadi seperti ini ya. Wow, keren sekali. Lalu yang keenam, potong kertas putih seukuran persegi panjang pada kaca depan, lalu tempel bagian kaca depan. Nah, ini. Jadi seukuran kacanya ini, atau enggak ya agak lebih sedikit lebih kecil sedikit biar seperti bingkai. Nah, ini ada bingkainya kan di sini. Nah, yang ketujuh atau cara yang terakhir, kelebihan kardus pada bagian belakang dilipat ke dalam sehingga membentuk seperti sandaran kursi mobil. Oh iya ya, dilipat ke dalam dan membentuk seperti sandaran kursi mobil. Keren juga ya, ini mobil yang atap terbuka, ini mobil-mobil mahal ini ya. Amatilah cara membuat kerajinan di atas. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan? Tulislah jawabanmu. Kegiatan yang dilakukan dalam membuat kerajinan, misalnya pertama tadi menyiapkan alat dan bahan, lalu memotong, lalu menempel dan melipat. Itu tadi ya. Ayo berkreasi, siapkanlah peralatan untuk membuat karya, ikuti langkah-langkah pada gambar, mintalah bantuan gurumu jika menemui kesulitan. Kamu telah memotong kardus ketika membuat pintu dan kaca depan, kamu juga telah memotong kertas dan menempelnya pada kaca depan. Kamu melipat potongan kardus bagian belakang menjadi sandaran kursi. Semua itu adalah cara membuat karya kerajinan tangan. Ayo mencoba.
Amatilah bangun datar pada mobil kardus buatanmu. Bangun datar apa saja yang kamu temukan? Sebutkan. Oke, mari kita lihat ya, di kardus tadi ada persegi panjang. Ya, persegi panjang. Lalu untuk pintunya itu dia persegi panjang juga. Gitu ya. Jadi ada persegi panjang nih bangun yang kita temukan. Selanjutnya, nah, matematika ini ya. Perhatikan gambar kaca depan mobil, berapa ukurannya? Jika kamu akan menghias kaca mobil dengan pita, berapa panjang pita yang kamu butuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca? Mari kita hitung. Ingat, kalau menghitungnya keliling itu sama seperti menghitung yang memagari, bukan yang di dalam ya nak ya, yang memagari. Ini namanya keliling, yang di sekelilingnya. Nah, jadi kita tambahkan saja yang ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Ya. Nah, tapi kalau kalian tidak tahu atau Ananda tidak tahu yang di bawah ini, kita lihat seberangnya, sama nggak panjangnya? Kalau dia sama, berarti sama-sama 20 cm. Berarti yang sini juga sebelah kiri juga 10 cm. Jadi kita tambahkan saja 20 cm tambah 10 cm tambah 20 cm tambah 10 cm. Jadi 20 ditambah 10 berapa? 30 Bu. 30 ditambah 20 berapa? 50 Bu. 50 ditambah 10 60. Berarti di sini jawabannya 60 cm. Jangan lupa satuannya ya, cm. Panjang pita yang mengelilingi tepi kaca mobil adalah keliling kaca mobil. Ayo berlatih. Amati bangun datar berikut, berapa kelilingnya. Nah, ini nanti kita bisa kerjakan di rumah nak ya. Misalnya ini 15 ditambah 8, berarti yang di sini berapa? 15 juga Bu. Yang di sini juga 8. Yang berseberangan kalau persegi panjang itu panjangnya adalah sama. Jadi nanti cara mengerjakannya 15 ditambah 8 ditambah 15 ditambah 8. Gampang ya, mudah ya. Nah, kalau yang B tinggal ditambahkan aja di sekelilingnya ini, karena semuanya sama ya, tambahkan saja 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. Nah, itu ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita di subtema 4 pembelajaran 1. Kita akan bertemu lagi di subtema 4, tema 7, subtema 4 pembelajaran 2. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.